Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita kelompok 2. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang tabel informasi. Di sini saya sendiri Hafid Alvin Al-Ghazni. Kemudian di belakang saya ada Nova Cahyani. Kemudian yang ganteng satu ini ada Mas Raka Hendra Saputra. Kemudian yang di belakang ada Mbak Margareta Ayu Riantika. Oke, kita mulai sekarang. Tabel informasi. Apa itu tabel informasi? Tabel informasi atau tabel simbol dibuat guna mempermudah pembuatan dan implementasi dari semantic analyzer. Tabel simbol ini mempunyai fungsi penting dalam proses translasi, yaitu yang pertama, untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Kemudian yang kedua, untuk membantu dan mempermudah intermediate code dan proses pembangkitan kode. Yang ketiga, menyimpan semua informasi dalam proses kompilasi. Hal di atas dapat dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut identifier yang digunakan pada program melalui tabel informasi. Untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang digunakan pada program dari tabel. Atribut misalnya nama, tipe, dan ukuran variabel. Tabel simbol berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber, disebut tabel pokok atau tabel utama. Tabel pokok belum mengcover semua informasi. Untuk itu, disediakan lagi tabel sebagai pelengkap tabel pokok. Untuk mengacu pada tabel simbol yang bersesuaian dengan suatu identifier tertentu, maka pada tabel pokok harus disediakan file yang bisa menjembatani identifier dari tabel pokok ke tabel-tabel lain yang bersesuaian. Untuk itu, pemilihan elemen tabel pada tabel pokok maupun tabel lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Posisi dan pembuatan. Tabel simbol dibuat selama tahapan analisis leksikal. Entry index untuk variabel dalam simbol dibentuk oleh token string yang dihasilkan scanner. Tahapan analisis sintaks menerima token-token dan memeriksa kebenaran sintaks. Bentuk tersebut kemudian dianalisa untuk kebenaran semantik dan digunakan pada tahap pembangkitan kode untuk menghasilkan sekumpulan instruksi objek kode. Kemudian elemen tabel informasi berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber. Nomor urut identifier menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Kemudian nama identifier berisi nama-nama identifier yang terdiri dari nama variabel, nama tipe, nama konstanta, nama prosedur, ataupun nama fungsi. Tipe identifier berisi keterangan atau informasi tipe dari identifier yang bersangkutan. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Mbak Nova Cahyani. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafid Alvin. Masih mengenai elemen tabel informasi, yaitu object time address yang mengacu ke alamat tertentu. Kemudian dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel dideklarasikan, kemudian setelah itu nomor baris variabel direferensikan, dan yang terakhir itu field link. Kemudian setelah elemen tabel, kemudian di sini jenis tabel informasi. Ada beberapa jenis. Yang pertama, tabel identifier. Tabel identifier ini berisi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Kemudian ada
tabel array. Tabel array di sini berfungsi untuk menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Kemudian ada tabel blok yang mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Kemudian tabel real yang menyimpan elemen tabel bernilai real. Selanjutnya ada tabel string yang menyimpan informasi terkait dengan string. Kemudian yang terakhir ada tabel display, yaitu mencatat blok yang aktif. Nah, selanjutnya tabel identifier. Tabel identifier ini memiliki beberapa field. Yang pertama, nomor urut identifier dalam tabel, kemudian nama identifier, jenis atau objek dari identifier berupa prosedur, fungsi, tipe, variabel, dan konstanta. Kemudian ada tipe dari identifier yang bersangkutan, seperti misalnya tipe integer, chart, boolean, array, record, file, dan non-type. Kemudian ada level, yaitu kedalaman identifier tertentu. Dalam hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree, misalnya main program sama dengan level 0. Field ini digunakan untuk runtime untuk mengetahui current activation record dan variabel yang bisa diakses. Kemudian masih terkait dengan tabel identifier. Untuk identifier sendiri yang membutuhkan penyimpanan dicatat pula alamat alternatif atau address dari identifier untuk implementasi. Kemudian ada informasi referensi atau acuan tertentu ke alamat tabel lain yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang diperlukan yang menerangkannya. Kemudian link ini menghubungkan identifier ke identifier lainnya atau yang dideklarasikan pada level yang sama. Kemudian normal diperlukan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan reference atau berupa suatu variabel boolean. Nah, kemudian mengenai contoh dari tabel identifier akan dilanjutkan oleh Mbak Margarita. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai contoh dari tabel identifier. Misalkan yaitu terdapat ada listing program sebagai berikut. Program A dengan variabel B integer, tipenya integer, prosedur X, Z, char, var C dengan tipe integer, begin, bla 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 bla. Nah, tabel identifier akan mencatat semua identifier. 0 yaitu A, 1 yaitu B, 2X, 3Z, 4C. Oke. Selanjutnya yaitu contoh implementasi tabel identifier, yaitu tabel array 0 sampai dengan tab max of record, name string, link integer, obj object, tipe types, ref integer, normal boolean, level O sampai dengan max level, address integer, n. Di mana objek itu konstan, variabel, prosedur, dan fungsi. Dan types itu not type, integer, reals, booleans, chars, array, dan record. Selanjutnya yaitu tabel array. Memiliki field, nomor urut sesuatu array dalam tabel, tipe dalam indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas bawah array. Selanjutnya yaitu indeks batas atas array, jumlah elemen array, ukuran total array atau total size, atas bawah plus 1 kali elemen size. Elemen size ukuran tiap elemen atau ukuran tiap elemen, di mana total array, tabel array diacu dengan tabel referensi pada tabel identifier. Contoh implementasi tabel array-nya sendiri yaitu tab array 1 sampai dengan tab max of record, index type, element type, types, lalu elemen low height, elemen tab size, integer, n. Oke, ini yang tadi sebenarnya.
Selanjutnya yaitu tabel blok. Tabel blok itu memiliki field, nomor urut blok, batas bawah blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel atau variabel size, loss variable, loss parameter. Untuk contoh implementasi tabel bloknya sendiri yaitu type block, array 1 sampai dengan tab max, of record, last var, par size, integer, dan end. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raka. Nah, selanjutnya itu ada tabel blok. Dari mana contoh listingnya itu ada yang di sebelah kiri. Contohnya listing itu program, di sini ada program A, di mana variabelnya itu tipenya integer. Prosedur X dalam kurung X, tipenya char. Var C-nya itu integer, begin, dan seterusnya. Nah, akan diperoleh untuk blok program A itu last variabelnya itu ada 2. Variabel size itu 2, dianggap integer, butuh 2 byte. Last parameternya sama dengan 0, tanpa parameter. Parameter size-nya itu 0. Nah, untuk blok prosedur X, last variabelnya itu ada 4, variabel size-nya ada 2, last parameter ada 3, parameter size itu 1, karena dianggap char butuh 1 byte. Nah, selanjutnya itu ada tabel real. Elemen tabel real itu sendiri ada beberapa urutan. Nomor urut elemen, yang kedua itu nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Contoh implementasi itu tabel real itu ada di bawahnya, di mana type real, di tipenya itu di mana itu array 1 sampai type max of real. Nah, pemikiran setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Next. Di sini ada tabel string, elemennya nomor urut elemen, yang karakter-karakter yang merupakan konstanta. Nah, contoh implementasi sendiri itu ada di bawahnya, di mana type string, array 1 sampai dengan type max, tipenya itu of string. Selanjutnya ada tabel display, elemennya itu nomor urut tabel, blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Urutan pengaksesannya tabel display, tabel blok, lalu tabel simbol. Contoh implementasi dari tabel display itu sendiri adalah tab display, array 1 sampai dengan tab max of integer. Nah, interaksi antar tabel. Pertama kali tabel display akan menunjuk blok mana yang sedang aktif. Dari blok yang aktif ini akan diketahui identifier yang termasuk dalam blok tersebut. Untuk pertama kalinya yang akan diacu adalah identifier yang paling akhir, kemudian identifier sebelumnya, dan seterusnya. Informasi suatu identifier ini mungkin belum lengkap. Untuk itu, dari tabel identifier ini mungkin akan dicari kelengkapan informasi dari suatu identifier ke tabel yang sesuai. Tabel real, tabel string, atau tabel array. Nah, mungkin segitu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga paparan dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.